Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal dan pembahasannya pada materi bilangan bulat, yakni masih mengenal bilangan bulat. Oke, perhatikan. Ada soal, bilangan bulat terdiri dari A. Bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. B. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. C. Bilangan bulat positif 0, 1, 2, dan 3. D. Bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan 0. Oke, perhatikan. Sebenarnya di materi yang sebelumnya sudah kita bahas bilangan bulat itu apa sih? Tapi karena ada soal ini kita ulang lagi. Ini bilangan bulat. Perhatikan, di sini ada sebuah garis bilangan. Angka 0, 1, sampai 7, negatif 1, sampai negatif 6. Ini merupakan garis bilangan dari bilangan bulat. Di ruas kanan ini, ruas kanan yang angka 1, 2, 3, ini kita sebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan yang di ruas kiri ini, yang ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini kita sebut sebagai bilangan bulat negatif. Dan untuk di tengah-tengahnya ini ada angka 0, ini merupakan bilangan 0. Bilangan 0 itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 itu sendiri. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, yang ini, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Atau bisa juga bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Kenapa disebut sebagai bilangan cacah? Karena gabungan dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif itu adalah bilangan cacah. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, manakah yang termasuk bilangan prima? Oke, sebelumnya mungkin belum dibahas apa macam-macam bilangan. Tapi sebenarnya macam-macam bilangan itu sendiri sudah sering kita temukan sejak kita SD. Nah, perhatikan, akan kita ulangi lagi. Macam-macam bilangan bulat, macam-macam bilangan yang sering digunakan. Pertama ada bilangan bulat, yakni yang sedang kita pelajari hari ini, yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Ini maksudnya titik-titik ini bisa sampai seterusnya ya, negatif 100, negatif 1000, ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah tadi sudah kita singgung. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0. Jadi dari 0 dan bilangan bulat positif. Ini dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan positif yang diawali dengan angka 1. Bilangan positif, dia merupakan suatu bilangan positif dan dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, perbedaannya antara bilangan cacah dan bilangan asli hanya pada letak dimulainya. Jika bilangan cacah mulai dari 0, bilangan asli mulai dari angka 1. Lanjut bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan yang terdiri dari satu angka, yaitu 0. Kemudian ada pecahan. Pecahan ini sudah kita temui dari kelas 4 SD. Jadi bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B ini merupakan bilangan bulat. Berarti bisa negatif, bisa positif. Dan B ini tidak boleh. Ini tandanya tidak sama dengan ya, sama dengan dicoret. Berarti tidak sama dengan 0. Contoh 1 per 2, 3 per 4, 5 per 6, dan sebagainya. Kemudian ada bilangan genap. Bilangan genap udah sering nih kita dengar waktu SD. Bilangan genap, bilangan ganjil ya kan. Bilangan genap ini adalah semua bilangan yang akan habis dibagi 2. Seperti 2, negatif 4,
2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Kemudian ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah jika suatu bilangan dibagi 2 akan tersisa 1. Dimulai dari angka 1. Nah, dapat dinyatakan juga dalam bentuk 2n kurang 1, di mana n ini merupakan bilangan bulat. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima. Nah, ini soal kita nih. Manakah yang termasuk bilangan prima? A1, B2, C4, D9. Jika bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan bilangan lain dan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, dan bilangan prima itu lebih besar dari 1, berarti 1 tidak masuk karena kata-katanya lebih besar, berarti 1 nggak masuk. Dan bilangan itu hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, tidak bisa dengan bilangan lain. Contohnya 2, karena lebih dari 1 berarti 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, terkadang ada sering kekeliruan kita menyamakan antara bilangan ganjil dengan bilangan prima, padahal itu berbeda. Perhatikan, pada bilangan ganjil 9 ada. Tapi pada bilangan prima 9 bukanlah bilangan prima. Kenapa? Karena 9 itu bisa dibagi 9, juga bisa dibagi 3. Nah, berarti dia bukan merupakan bilangan prima. Kalau 7 misalnya nih, 7 kan hanya bisa dibagi dengan 7. Dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa. Dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Kemudian yang 9 ada bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini merupakan semua bilangan asli lebih dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima. Berarti selain bilangan prima. Nah, tinggal kita hitung. 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, berarti 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Berarti dia mengalihkan dengan diri sendiri, di mana perkalian dilakukan sebanyak 2 kali. Karena dilakukan sebanyak 2 kali, maka disebut sebagai kuadrat. Contoh 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Hasil 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya yang termasuk bilangan prima adalah angka 2. Selanjutnya soal nomor 3. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya disebut A. Bilangan cacah, B. Bilangan prima, C. Bilangan asli, D. Bilangan saja. Oke, untuk jawaban lebih tepatnya, bilangan 0, 1, 2, 3 itu termasuk dalam bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dengan angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, soal berikutnya. Lambang bilangan bulat negatif dari 12 adalah lambang bilangan negatif. Nah, seperti ini, seperti tanda kurang. Jika tanda positif, lambangnya seperti ini. Nah, jika kita masukkan dalam angkanya, contohnya negatif 12, negatif 4. Nah, untuk positifnya, kita tidak perlu menambahkan tanda positif di depan.
Jadi untuk positif tidak perlu kita buatkan notasinya. 12 gini saja kita sudah tahu bahwa ini dia bernilai positif. Berarti jawabannya adalah B, negatif 12. Soal berikutnya, di antara suhu berikut yang lebih panas dari negatif 25 derajat adalah A. Negatif 27 derajat, B. Negatif 25 derajat, C. Negatif 26 derajat, D. Negatif 24 derajat. Oke, ini untuk materi suhu. Kita sering menggunakan AC. Oke, AC berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan suhu. Lebih sering digunakan untuk menurunkan suhu biar suhu di dalam ruangan rendah, jadi terasa sejuk, tidak panas. Jadi ini masih kita gunakan garis bilangan bulat. Garis bilangan bulat. Ini menunjukkan suhu. Kita langsung buat angka 10 juga apa-apa ya. 10, 20 tidak perlu 1, 2, 3, 4, 5 tidak perlu. Tapi kita tahu antara 0 sampai 10 ini akan ada angka 1 sampai 9. Oke. Pada suhu, jika panahnya ke arah kanan atau jika dia merupakan bilangan bulat positif, angkanya semakin besar, maka suhunya semakin tinggi atau semakin panas. Contoh, misalnya suhu ruangan awalnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian kita mau menghidupkan AC, ambil remote-nya, kemudian kita atur suhunya menjadi misalnya 16 derajat. Nah, itu artinya kita menurunkan suhu biar suhunya menjadi dingin atau sejuk. Nah, untuk ke sebelah panahnya ke arah kiri, untuk arahnya ke kiri, jadi semakin ke kiri, maka suhunya akan semakin turun atau dingin. Berarti suhu negatif 40 ini adalah suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu negatif 20. Suhu 10 lebih besar dibandingkan suhu 0. Jadi pertanyaan kita tadi, di antara suhu berikut, manakah yang lebih panas dari negatif 25? Nah, dari ini. Negatif 25 berarti kita perkirakan dia ada di sini. Nah, sini negatif 25. Negatif 25. Pertanyaannya yang lebih panas. Jika negatif 27, otomatis bergerak ke arah kiri. Berarti semakin dingin, semakin turun. Berarti bukan. Kemudian negatif 26. Negatif 26 juga pada garis bilangan setelah negatif 25. Di sini. Berarti semakin ke arah kiri. Sehingga itu suhunya juga semakin dingin atau semakin turun. Berarti suhu yang lebih panas dibandingkan negatif 25 tadi adalah negatif 24 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suhu udara mula-mula negatif 8 derajat Celcius. Kemudian turun 2 derajat Celcius. Suhu udara sekarang adalah, oke, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Semakin panahnya ke kiri, angkanya ke kiri, maka itu artinya suhunya semakin turun atau dingin. Semakin ke kanan, angka positifnya lebih besar, maka semakin tinggi atau panas. Nah, ini suhu awal kita negatif 8, dikatakan turun.
turun 2 derajat. Ya, ini di sini juga udah nih. Kalau ke kiri suhu menurun, kalau panahnya ke sana, kita menuju ke sana, tuh suhunya meningkat. Dia katakan turun 2. Turun 2 berarti dari 8 ini menurun ke arah sana. 1, 2. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 10. Oke, selanjutnya urutan 2, negatif 4, 8, 6, 3. Urutan bilangan dari terkecil ke terbesar. Yang benar adalah di sana ada A-nya 2, 3, negatif 4, 6, 8. Yang B-nya negatif 4, 2, 3, 6, 8. Yang C-nya ada 2, 3, 6, 8, negatif 4. D-nya 8, 6, negatif 4, 2, 3. Di materi sebelumnya juga sudah kita bahas bagaimana urutannya, bagaimana sebenarnya besar kecilnya suatu bilangan bulat. Kita ulang lagi. Semakin ke kiri, maka nilai bilangan bulat itu semakin kecil. Semakin ke kanan, nilai bilangan bulat itu semakin besar. Pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Pada bilangan bulat negatif, kebalikannya, semakin besar angkanya, justru dia semakin kecil. Nah, berarti untuk jawaban soal kita ini sudah pasti jawabannya adalah B. Negatif 4, kemudian 2, negatif 4, 2, kemudian ada 3, 6, dan 8. Kalau 8 berarti kita teruskan sampai sini nih. Ada 8, 9, 10. Nah, berarti jawaban kita adalah yang B. Lanjut soal nomor 8. Negatif 8, titik, negatif 10. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di samping adalah tandanya itu bisa jadi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Sini saja. Negatif 8 terhadap negatif 10. Garis bilangannya nggak sampai ya. Negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Nah, kita tambah saja. Negatif 8, di mana posisi negatif 8? Ini negatif 8 kita. Negatif 10-nya? Nah, nih. Berarti negatif 10 ini terletak di sebelah kiri negatif 8. Atau negatif 8 ini terletak di sebelah kanannya negatif 10. Ingat, semakin ke arah kanan semakin besar. Semakin ke kiri, jika dia bergerak ke kiri, itu semakin kecil. Berarti negatif 8 terhadap negatif 10, tanda yang tepat adalah lebih besar. Dapat dipahami ya. Soal nomor 9 masih mengurutkan. Ada angka 6, 10,
negatif 9, 8, dan negatif 7. Urutan bilangan-bilangan di atas yang benar dari yang terbesar adalah, oke, kalau soal tadi dari yang terkecil, sekarang dari yang terbesar. Ada angka 6, 10, negatif 9, 8, negatif 7. Yang positifnya di sana ada angka 10, 8, dan 6. Itu bilangan positifnya. Bilangan bulat positif tadi kita tahu ya, semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Maka urutan pertama yang paling terbesar adalah angka 10. Kemudian lanjut angka 8, kemudian 6. Nah, untuk bilangan negatifnya di sini ada dua angka, negatif 9 dengan negatif 7. Jika pada bilangan bulat positif tadi angkanya semakin besar, nilainya juga besar. Kebalikan di bilangan bulat negatif, angkanya besar, justru nilainya semakin kecil. Berarti mana yang lebih besar antara negatif 9 dengan negatif 7? Ya, yang lebih besar adalah negatif 7. Berarti urutan yang benar adalah 10, 8, 6, negatif 7, dan negatif 9. Jawabannya adalah yang C. Oke, masih kita lanjut. Masih menggunakan garis bilangan. Bilangan yang terletak antara negatif 2. Mana negatif 2 kita nih? Negatif 2 dan 1. Dekat kok, nggak jauh. Bilangan yang terletak antara negatif 2 dan 1. Jawabannya di sini ada A negatif 1 dan 1, B 0 dan 1, C negatif 1 dan 0, D negatif 2 dan negatif 1. Dan langsung kelihatan di sini yang terletak di antara mereka adalah negatif 1 dan 0. Oke, bisa dipahami ya, soal-soalnya masih terlalu gampang. Jadi jangan berpikir jika matematika itu susah. Matematika itu jika dapat kita pahami dengan benar, kita coba mengenalnya dengan lebih baik, akan terasa lebih mudah. Oke, tetap belajar bagi yang di rumah. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan bisa belajar lagi di sekolah tatap muka langsung dengan guru-gurunya. Sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.